Dan sebetulnya ini kan tugas istri cuma 3, Bunda. Yaitu menjadi istri yang salihah, kemudian dia taat kepada suami. Yang ketiga adalah hafizatul lil ghaib. Ini tugas utama istri. Nggak disampaikan sama Allah, istri harus nyuci, istri harus ngepel, istri harus masak, istri harus beres-beres rumah. Nggak ada, Bunda, dalilnya. Rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang harmonis itu bukan berarti rumah tangga yang nggak ada konflik, Bunda. Ada kok konfliknya. Ada, konfliknya ada kok. Tapi konfliknya itu nggak pernah sampai keluar rumah. Pasti selesai. Entah itu dengan kesabaran suaminya atau dengan ketulusan dari seorang istrinya dalam memaafkan dan percaya suaminya pasti akan berubah. Kalau Bunda sebagai seorang istri belum bahagia, ada masalah sama sholatnya. Itu mau suaminya seperti apapun yang diminta sama Allah, kita taatnya sama Allah dulu. Insya Allah siang hari ini kita akan coba untuk belajar sama-sama bareng-bareng. Bukan berarti saya lebih paham, saya cuman sekedar, sebetulnya saya belajar tentang psikologi perempuan. Sebetulnya kalau bicara tentang psikologi perempuan itu harus disampaikan kepada para suami. Iya, karena secara, ini ada 100 lebih nih ya yang datang. Itu secara defaultnya, standarnya, karakter perempuan itu sama. Karakter perempuan itu berdasarkan Al-Quran itu sama. Yang membedakan dia dengan wanita yang lain adalah ilmu dan imannya nanti. Ilmu dan imannya. Apa karakter perempuan itu? Ada 3 di dalam Al-Quran. Cuman saya nggak mau membahas lebih dalam. Nah kebetulan ada bapak-bapak 2 orang di sini. Yang pertama, perempuan itu disebut sebagai punya karakter uns. Uns itu UNS, nggak apa-apa, atau hamzah nun sa, gini tulisannya, hamzah nun sa. Ini dalilnya di Quran surat ke-49 ayatnya 13, ya Yuhannas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Nah itu perempuan secara fitrah, dia jenis kelaminnya apa? Fitrahnya dia ada 3, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Semua perempuan pasti mengalami fase itu. Mengalami fase itu. Terus ada yang nanya, Ustadz kalau saya sama suami sampai detik ini, dan bahkan kalau seandainya saya wafat nanti nggak dikaruniai keturunan, bagaimana nasib saya, Ustadz? Ada yang pernah nanya begitu sama saya, Bunda, ketika ngebahas tentang karakter perempuan ini. Saya jawab bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa wanita yang tidak pernah mengandung di dunia, sedangkan dia adalah seorang istri, maka nanti di surga Allah akan izinkan dia mengandung dan melahirkan sebagaimana wanita normal yang ada di dunia. Dia punya putrinya nanti di surga, Bunda. Tapi pastikan masuk surga dulu. Kan itu? Iya kan? Pastikan masuk surga dulu. Terus yang kedua, karakter wanita itu adalah mar'ah. Karakter perempuan yang kedua adalah mar'ah. Apa mar'ah itu? Senang dengan sesuatu yang indah. Betul kan? Lihat bajunya Bunda warna-warni dengan motif yang beda-beda, ya kan? Itu fitrahnya kalian, para wanita. Nah, selain itu, mar'ah itu ada sebuah peribahasa Arab, al-mar'ah kal-mir'ah, bahwa perempuan itu seperti cermin. Betul kan? Iya kan? Cermin itu mudah untuk dipecahkan, bisa dirangkai lagi, bisa. Apakah memunculkan bayang dengan sempurna? Enggak. Perempuan itu ketika disakiti dia mudah untuk memaafkan tapi sulit. Makanya kalau lagi ambek sama suami sok neteli, ya kan? Ya Bunda ya. Bahkan dosa suami 10 tahun yang lalu itu hebatnya. Istri itu kalau disuruh belajar sejarah nggak pernah mau, Bunda. Ribet. Kebanyakan ngapal nama, tahun, dan lain sebagainya. Tapi dia adalah ahli sejarah dari seorang suami. Betul Bunda ya? Tapi hati-hati jangan sampai karena ini menjadi karakternya kita, karakter dasar ya. Karakter dasar kita sehingga kita lupa untuk bersyukur sama suami. Karena kebanyakan begini Bunda, suami berbuat kesalahan 1 sampai melupakan 100 kebaikannya. Betul apa benar? Ya itulah perempuan. Jangan sampai, karena kalau sering itu terjadi, kasihan suaminya. Dia sudah berubah susah payah,
akhirnya nggak diapresiasi sama kita. Nah, wanita-wanita yang kurang syukur seperti ini, maka tempatnya nah itu yang disebutkan sama hadis Nabi SAW. Mereka bukan orang-orang yang murtad, Bunda, tapi mereka hanya orang-orang yang kurang mensyukuri kebaikan-kebaikan yang sudah dihadirkan oleh suami, sampai mengatakan bahwa papa selama ini nggak pernah berbuat baik sama mama, ya kan? Padahal dibeliin baju, dikasih rumah, ya kan, dan lain sebagainya. Itu harus ditahan sama kita, dinetralisir. Ini saya ngomongin tentang karakter dasarnya dulu, Bunda. Makanya saya bilang yang jadi bedanya adalah nanti faktor ilmu dan keimanan dia. Bahkan Khadijah pun punya karakter ini, Bunda, gitu. Cuman kan lebih dominan adalah keimanannya, ya. Yang kedua tadi mar'ah. Uns itu adalah jenis kelaminnya, yaitu perempuan. Dia punya fitrahnya 3, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kalau mar'ah itu senang dengan keindahan, atau punya arti lain, dia seperti cermin, atau satu lagi maknanya, dia perasa yang sangat kuat. Itu perempuan, Bunda. Secerewet apapun seorang perempuan sama anaknya, sebawel apapun seorang perempuan sama anaknya, pasti ketika anak melakukan salah, orang pertama yang paling mudah untuk memaafkan adalah ibu. Ibu, Bunda. Ya, sama suami lagi naik mobil di lampu merah. Ada bapak-bapak bawa dagangan. Yang biasanya pengen beli suami apa istri? Istri. Pah, beli. Rata-rata suami nanya, buat apa? Karena laki-laki pakai logis. Kalau perempuan pakai perasaannya, yang dia lihat adalah ini bapak cari nafkah buat anak dan istrinya. Kita bukan masalah butuh atau enggaknya, betul kan, Bunda? Kita pengen nolong, menghadirkan kebahagiaan ketika bapak itu bawa rizki buat anak dan istrinya. Itu perempuan, hebatnya perempuan tuh begitu, Bunda. Makanya rahim ada di dalam diri seorang perempuan, karena memang penuh dengan kasih sayang. Dan juga yang sering diabaikan adalah perempuan, dan sering dihinakan adalah perempuan, karena saking lemahnya dia. Bunda. Harusnya ada suami ya di sini ya. Nggak apa-apa, Bunda. Ini mau ngebahasnya sekarang tentang perempuannya, dari sudut perempuannya. 2 hari yang lalu saya ngisi di daerah Pasanggerahan, Bandung. Ada bapak-bapaknya gitu. Saya bilang kalau memang bapak-bapaknya mau dapat ilmu juga, saya undang saya kajian subuh. Saya bilang gitu kan, karena rata-rata subuh bapak-bapak ada. Nanti saya bahas bagaimana bahwa ada sebuah kitab yang mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maulud, Ahkamul Maulud, karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa beliau mengatakan bahwa kerusakan anak itu sebabnya adalah ayah. Ibu-ibunya senang, Bu. Iya kan, karena rata-rata para suami malas buat ke majelis ilmu. Masjid segede ini coba isinya perempuan semua, laki-lakinya cuma kita doang, Pak. Iya, Pak ya. Di antara para Sri Kandi yang luar biasa. Yang ketiga, setelah mar'ah adalah an-nasa. Ibunda harus mengenali diri dulu ya. Yang ketiga adalah an-nasa. Tulisannya kayak surat An-Nisa persis, alif, lam, nun. An-nasa artinya apa? Senang mengungkapkan, senang bercerita, senang berceloteh. Simpelnya cerewet, itu perempuan. Betul kan, Bunda? Ya. Harus ngeluarin minimal 20.000 kata sehari. Kalau nggak dia tantrum nanti. Kalau udah tantrum perempuan, siapa yang jadi korban? Anak. Mana berani sama suami? Suaminya lebih galak. Atau jangan-jangan ibunya yang lebih galak daripada suami ya? Saking diemnya suaminya, aduh, dijajah sama istri. Rata-rata, Bunda, rata-rata ya, walaupun memang nggak semuanya, tapi kebanyakan yang selalu jadi korban adalah anak. Kapan? Ketika anak berbuat salah, itu diluahkan emosi dan amarah dari seorang ibu kepada anaknya. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam jiwanya bergejolak, itu nggak ditampung sama suaminya. Suaminya punya kuping, tapi nggak punya pendengaran. Itu bedanya. Betul, Bunda kan? Dia punya kuping, tapi nggak punya pendengaran. Jadi nggak bisa curhat sama suami, akhirnya curhatnya di media sosial. Hati-hati, Bunda, ini bisa jadi sebab terjadinya perselingkuhan. Di luaran sana banyak buaya-buaya buuk nah hidung. Iya, Bunda, hati-hati.
Kalau saya wasiat kepada para bapak-bapak, kade bapak, di luar itu banyak kunti yang syar'i juga. Iya kan? Adil dong. Iya. Kalau laki-lakinya buaya bukna hideng, kalau yang perempuannya kunti syar'i. Karena apa? Ya begitulah Bunda ya. Saya nggak mau bahas itu. Oke, itu 3 karakternya. Jadi perempuan itu memang seperti itu fitrahnya Bunda. Bunda itu secara karakter dasarnya semua sama, punya 3 ini. Dia cerewet, dia bawel, dan kalau ngomong, pertama ngomongnya itu B sebetulnya. Tapi dia mulainya dari A, nanti loncat ke C, habis C ke M, M ke O, O ke Z. Sampai ngomong apa sih? Gitu kan? Kalaman? Ngalamin? Iya, sering. Itu karakter perempuan. Kenapa? Dia memang senang bercerita Bunda. Dia senang mengungkapkan, dia senang meluahkan. Saya sedang membesarkan hati para perempuan. Kenapa? Karena Bunda banyak yang dizolimi sama suami di rumah. Betul kan? Nah, itu berarti suaminya belum belajar. Ini semua karakter ini itu ada di dalam Al-Quran. Tentang mar'ah, tentang an-nasa. Kenapa? An-nasa, satu akar kata dengan an-nisa. Saking mulianya perempuan, ada surat khusus di dalam Al-Quran namanya an-nisa. Apa artinya? Salah. Itu bentuknya jamak Bunda. Wanita-wanita artinya. Apa pesan dari Allah? Bahwa perempuan itu mustahil melakukan kemaksiatannya sendiri. Pasti berjamaah. Minimal 2 orang. Ngapain cik? Dah, eta. Sok. Nanti pulang dari sini ustadznya kayak diomongin. Bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mengenal diri sendiri ya. Ya semoga ini bisa dicatat, nanti disampaikan sama suami di rumah. Ketika suami tanya, kalau tidak minimal ditanyakan dan disampaikan kepada putra, anak laki-laki, bahwa nak, perempuan itu punya karakter yang sama. Nanti kalau kamu menjadi seorang suami, jangan seperti ayahmu, harus lebih baik dari beliau. Oh, emang papa kenapa mah? Enggak, papamu sudah cukup baik untuk menjadi seorang suami. Dia teladan, dia bertanggung jawab dan lain sebagainya, walaupun sering nyebelin gitu kan. Nggak apa-apa, itu jadi bumbu gitu. Tapi belajarlah jadi laki-laki yang bertanggung jawab dan sebenar-benarnya lelaki, bukan hanya sekedar laki-laki. Laki-laki jenis kelamin Bunda. Kalau lelaki itu sifat terbaik yang ada di dalam diri seorang laki-laki, itu ada di dalam dirinya. Apa? Penyabar, pendengar yang baik, ya kan? Karena apa? Nah, penyayang udah pasti. Karena apa? Laki-laki yang sudah belajar, dia paham bahwa istrinya itu memang fitrahnya bengkok Bunda. Dan itu yang disampaikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah Bunda, saya 11 tahun menikah, istri saya bawa. 11 tahun saya menikah dan saya betul-betul belajar tentang karakter seorang wanita. Nggak usah dilihat, nggak usah, lihatnya ke sini aja. Kan lagi ngisi kajian dulu Bunda. 11 tahun saya menikah, saya belajar tentang karakter wanita. Itu betul-betul sempurna perempuan itu Bunda, demi Allah. Dan hampir nggak ada kekurangannya kecuali satu doang. Apa kekurangan yang satu itu? Perempuan itu kalau dinasehatin, kupingnya ditutup, mulutnya yang dibuka. Betul? Betul kan? Itu yang sering bikin suami jengkel. Tujuannya sebetulnya, kalau saya ngelihat dari sisi bahwa dia bukan sedang membela diri, bukan. Dia sedang belajar untuk menjelaskan sama suami. Cuman masalahnya satu, suaminya nggak sabar. Iya kan? Kedua, dan kita para istri nggak bisa menata kalimat dan kata sebagus suami kita. Betul kan? Makanya ngomongnya muter Bunda. Contoh sederhana gini. Ini kejadian di rumah. Ada tungau. Itu diambilin sama istri pakai solatip. Terus ditunjukin sama saya. Itu tuh jadi proposal dari dia untuk pengadaan vakum cleaner. Padahal cuman bilang, ya beliin vakum cleaner dong. Tapi ini kreatifnya perempuan kan begitu, iya kan Bunda? Gitu. Dicari apa yang menjadi sebab masalahnya, terus dikumpulin sama dia, disodorin sama saya. Ya udah, nggak lama habis itu datang vakum cleaner ke rumah. Karena memang itu menjadi kebutuhan di rumah dan lain sebagainya.
Kalau kita paham pasti akan cepat. Para siapa? Kepada para nanti disetel lagi aja. Ini kan live ya? Nah iya, nanti disetel lagi aja rekamannya Bunda buat suami. Jangan disuruh dengerin, setel aja di rumah. Tanpa kita ada unsur kesengajaan walaupun ada niatnya. Ini kan jadi kebaikan. Ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada suami yang hamba cintai dan lain sebagainya. Oke, baik Bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang dibaca adalah Quran surah 4, ya, ayatnya 34 dan 35. Saya ambil di 34-nya. Sebelum saya bahas ini, di dalam Quran wanita itu punya 4 peran. Bukan hanya wanita sebetulnya, manusia secara umum, berarti laki-laki dan perempuan. Yang pertama, perannya sebagai diri dia sendiri. Berarti bahasa sederhananya dia masih simple, masih simple lagi, masih jomblo, masih single. Saya barusan ngebaca itu soalnya. Kenapa Pak? Saya nggak boleh jalan depan kamera atau gimana? Oh nggak ada hubungannya ya. Terus yang kedua, sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Nanti kita fokus pada istri. Yang ketiga, sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang ibu. Keempat, sebagai makhluk sosial. Artinya dia berinteraksi secara luas. Bunda, ini 4 hal ini, kenapa bisa muncul 4 peran ini? Karena kita melakukan pemetaan tentang tugas kita sebagai seorang manusia. Kita ambil secara umum dulu, kita adalah manusia, maka diambil perannya sebagai seorang suami, istri, sebagai ayah, ibu, sebagai makhluk sosial dan lain sebagainya. Baru kalau kita adalah seorang perempuan, berarti tugas kita seorang istri dan seorang. Nanti dari sini baru kita keluarkan dalil-dalilnya, sehingga kita bisa mengeluarkan potensi terbaik kita saat menjadi seorang istri, juga saat menjadi seorang ibu. Itu Bunda. Jadi enaknya Islam itu bisa sampai sedetil itu. Pernah dilakuin? Enggak. Iya kan? Padahal kalau nulis apa-apa itu detail kalau mau belanja. Ya Bunda ya? Sampai setiap lorong dari Toserba itu dikelilingin. Kalau nemenin istri belanja, cari tempat duduk Bunda. Iya, cari tempat duduk. Lihat jam, setengah jam, 1 jam, nggak datang-datang, susul. Masih belum gitu. Jadi saya cari tempat duduk daripada saya ngikutin Bunda. Betis saya nanti segede talas. Hebatnya perempuan kan gitu Bunda. Detail seperti itu, tapi giliran untuk konsep hidupnya nggak dicari sama kita. Padahal kan ini menjadi istri sepenuh hati. Nanti ada tema pembahasan selanjutnya, menjadi istri yang dirindukan surga. Itu beda lagi Bunda. Nah sekarang kita peran istri dulu. Kenapa yang saya garis bawahi dan saya bahas sekarang? Karena gini Bunda, peran yang paling besar dan paling lama dalam kehidupan kita bukan menjadi seorang ibu, tapi menjadi seorang istri. Kenapa begitu? Menjadi seorang ibu ada fase dan batasnya. Kapan? Usia 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 dan seterusnya anak kita menemukan takdirnya menikah. Dia sudah punya kehidupan masing-masing. Secara status, yes, kita adalah seorang ibu, tapi yang paling utama tugas kita adalah seorang istri. Maka ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana menjadi seorang istri yang nanti bisa berkhidmat sepenuh hati kepada suami. Maka fokusnya pada istri. Istri di dalam Al-Quran yang solihah itu seperti apa? Ayatnya sudah dikeluarkan. Allah mengatakan yang pertama, fasolihatu. Yang kedua adalah qan. Yang ketiga adalah hafizatul ghaib. Bima hafizallah. Makanya hafizatul ghaib, lanjutannya adalah bima hafizallah, maka Allah menjaga mereka. Apa yang dijaga nanti kita bahas satu-satu ya. Baik, yang pertama fasolihatu, wanita atau istri yang turunkan di sini ya Bunda ya, yaitu istri yang salihah.
Istri yang solihah itu bagaimana dan seperti apa? Dia adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa terkecuali. Artinya dia bersungguh-sungguh dalam menikmati setiap syariat yang Allah berikan kepada dirinya. Apa contohnya? Salah satunya kita ambil dari hadis Nabi SAW. Nabi menyampaikan bahwa seorang istri akan mudah masuk ke dalam surganya Allah dan dia bebas pilih dari pintu manapun yang dia sukai. Syaratnya ada 4. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Kepencet. Sholat 5. Terus habis itu puasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang mau saya bahas dulu sebelum saya bahas sholat. Bunda, puasa bulan Ramadan kita sebagai seorang istri masih bisa nggak kita menahan untuk nggak ngomongin orang lain? Insya Allahnya orang Indonesia apa orang Arab? Arab apa Indonesia? Arab, benar. Yang lainnya bisa menahan lisannya untuk nggak ngomongin orang, karena Nabi mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima seseorang, Allah tidak akan menerima lapar dan hausnya seseorang kalau dia tidak bisa menjaga perkataannya selama bulan Ramadan. Berarti kalau kita masih suka ngomongin orang, kita puasanya cuma dapat lapar dan haus doang, Bunda, nggak dapat keutamaan fadilah apapun sama sekali di sisi Allah. Walaupun kita punya karakter an-nisa, senang meluahkan, senang mengungkapkan, apalagi kalau sebel sama seseorang, ya. Kan itu sering kita lakukan kan? Kadang ibu-ibu bikin grup 10 orang, sebel sama salah satu orang di situ, bikin grup baru isinya 9 orang dan orang itu nggak dimasukin. Ada yang begitu, Bunda, walaupun bukan di sini. Kan itu fakta dan realita yang terjadi di luaran. Kalau laki-laki jarang begitu, Bunda. Karena apa? Laki-laki itu kalau maksiat nggak perlu rame-rame, cukup sendiri. Iya, cukup sendiri dia. Cukup sendiri aja, nggak perlu rame-rame. Kalau perempuan minimal berdua. Bentuk jamak itu kan minimal dua orang, Bunda. Ngomongin orang, jelek-jelekin orang, hati-hati. Nah, saya akan lanjutkan tentang sholat 5 waktu. Tentang sholat 5 waktu. Quran surat kedua. Salah satu dalilnya ayat ke-3. Allah berfirman, "Zalikal kitabu fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah." Ini kalimat salat pertama yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yaitu bahwa kita punya kewajiban sebagai seorang wanita dan menjadi wanita yang akan dipilih untuk masuk ke dalam Allah sebagai seorang istri dari pintu manapun yang dia sukai. Syariat yang harus dijaga oleh diri kita sebagai seorang wanita adalah sholat 5 waktunya, Bunda. Nggak perlu ditambah yang sunnah qobliyah. Asalkan sholat 5 waktunya itu betul-betul bisa mencegah diri kita dari berbuat, itu sudah lebih cukup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu ditambah yang duhanya, tahajudnya dan lain sebagainya, nggak perlu ditambah, Bunda. Cukup mengerjakan sholat 5 waktu asalkan sholatnya dikerjakan dengan penuh kekhusyuan. Kenapa harus khusyuk sholat itu? Sebetulnya, Bunda, ada jawaban di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nanya kenapa, bagaimana, seperti apa, kenapa, bagaimana, seperti apa, dengan Al-Quran pasti dijawab sama Allah. Kenapa sholat 5 waktunya seorang perempuan harus khusyuk? Bukan hanya perempuan sebetulnya, ya, laki-laki juga. Cuman pembahasan sekarang adalah untuk wanita. Ada dalilnya di Quran surat ke-23 ayat ke-11, surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Orang yang beriman itu pasti hidupnya bahagia. Kalau Bunda sebagai seorang istri belum bahagia, ada masalah sama sholatnya. Itu aja. Tapi Ustadz, yang bikin saya nggak bahagia itu suami yang nyebelin. Iya, mau suaminya seperti apapun yang diminta sama Allah, kita taatnya sama Allah dulu. Kenapa? Kan suami kita senyebelin apapun dia, secuek apapun dia, sekasar apapun dia, toh dia bukan Fir'aun kan? Iya kan, Bunda?
Fir'aun kan udah jelas dia membunuh bayi, ya kan? Suami kita nggak pernah bunuh orang, ya kan? Bahkan bunuh nyamuk aja kadang nggak tega gitu. Tapi kalau bunuh perasaan istri itu sering. Ustaz tahu banget sih, ya kan saya laki-laki bunda gitu. Saya harus belajar juga tentang karakter laki-laki gitu. Jadi yang diminta sama Allah adalah fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata suami kita belum baik, dan ini akhirnya menghidupkan Quran surat kedua ayat 45, wasta'inu bisabri wa salah. Jadikan sabar, artinya sabar itu artinya nerima bunda, diterima dulu ujiannya. Suami seperti apapun terima dulu bahwa maaf, banyak saudari kita di luaran sana yang dia setiap malamnya berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakan kepadaku seorang laki-laki yang salih, yang dengannya surga itu terasa dekat di depan mata. Banyak yang masih sendiri dan itu jadi doanya bunda. Seperti apapun suami kita, terima dulu. Nanti kalau ternyata suami kita memang banyak kekurangannya, minta sama Allah lewat sholat. Minta sama Allah lewat sholat bunda. Dan sholat itu adalah sebaik-baiknya tempat kita untuk meminta sama Allah. Mustahil Allah itu nggak ngabulin kita. Kenapa? Kalau kita saat dizolimi sama suami, perasaan terutama yang paling sering ya, kan itu dizolimi kan? Pilihan kita kan ada dua, pilihan fujur atau pilihan takwa. Kalau fujur curhat sama bestinya, ya orang ya medsos ya. Atau kalau jalannya takwa curhatnya sama Allah, dia ngambil wudhu, dia ngamparin sejadah sambil dia ngomong, ya Allah, Engkau tahu bahwa hati ini begitu terluka. Engkau menatap, Engkau melihat, dan Engkau juga yang menggerakkan hamba dengan segala keterbatasan diri hamba untuk menghamparkan sejadah ini, meminta, memohon, dan menggantungkan harapan hamba hanya kepadamu ya Allah. Maka hamba tidak pernah meminta apapun kecuali tolong perbaiki suami hamba ya Allah. Jangan diringankan beban ini ya Allah. Jangan, hamba tidak meminta untuk diringankan, tapi tolong dilapangkan kesabaran di dalam ini, tolong dilapangkan kesabaran jiwa ini dalam mendampingi suami hamba yang menjadi nikmat dan juga ujian untukku. Itu bunda. Susah kan begitu ya? Iya. Apalagi kalau udah sakit hati, kecewa, pengennya ngomel, banting pintu, cuci piring, beradu gelas sama piring, masak, apa namanya ini? Sutil sama katelnya beradu juga, ya kan? Muka udah isinya pipi semua, gitu. Sama anak udah kelihatan galaknya dan lain sebagainya. Bunda, kita nggak pernah bisa memaksakan apa yang menjadi keinginan kita sama suami. Jujur, ini yang ngomong laki-laki bunda. Suami itu nyebelin memang. Makanya saya nggak suka laki-laki bunda. Sehingga itu suami itu nyebelin bunda, nggak peka, nggak sensitif ya, bener kan? Inisiatifnya kadang kurang, dimintain tolong angkat galon, iya, dikerjain nggak? Belum, bener kan? Iya, sampai lebih dari 2 kali ya kan? Karena memang ada selaput di bagian otak dari laki-laki itu yang lebih tebal daripada perempuan. Akhirnya dia agak budek sedikit bunda. Dia ngomong laki-laki, mohon maaf pak ya. Beliau ngedengarnya langsung pakai headset. Kenyataan memang iya, yang ngomong juga laki-laki bunda gitu. Sering ya? Saya kasih tips bunda, dan ini yang dilakuin sama istri saya. Kalau dia minta tolong, dia nggak dari dapur bunda. Yang dilakuin sama istri saya ketika minta tolong sama saya, datang ke saya, nyamperin langsung sambil bilang, ayah, bunda minta tolong sekali, langsung dikerjain nggak? Saya bilang enggak. Jangan beranjak mana-mana, tetap di situ sambil tersenyum tanpa berubah ekspresi jadi cemberut, tetap senyum dan mengulang kalimat yang sama, papa, mama minta tolong. Usahakan duduknya sejajar bunda. Kalau dia lagi rebahan berarti jongkok di sampingnya atau duduk di sampingnya. Usahakan sejajar. Kenapa? Ini bentuk ikhtiar kita sebagai seorang istri menjaga
sisi qawwamah dari seorang suami, karena suami adalah tipikal ego yang nggak mau diperintah, betul? Iya. Jadi kita dengan bahasa yang lebih halus dan minta tolong. Beda bunda, di dapur kita suami di ruang tamu, "Pak, angkatin galon dong," gitu, nggak bakalan diangkatin. Matiin dulu kompornya bunda, samperin suami kita, minta tolong langsung berhadapan dengan wajahnya, bukan berhadapan dengan orangnya, wajahnya. Senyum sambil minta tolong. Walaupun terpaksa, di permintaan yang ketiga atau keempat pasti dikerjakan. Ya sayang ya? Itu bunda. Jadi ada ilmunya sebetulnya, butuh tambahan tenaga sedikit lah ya, perjuangan sedikit, tapi ternyata itu bermanfaat dan dikerjakan sama suami kita, daripada kita hanya sekedar teriak dari dapur. Itu akan menghancurkan sisi qawwamahnya dia, karena suami nggak pernah mau diperintah bunda. Itu jeleknya kami. Dan kami karena memaknai sisi qawwamah itu hanya pemimpin, mana ada yang mau diperintah bunda. Itu rata-rata suami yang kurang ilmu. Kalau suami yang paham dengan ilmu bagaimana menjadi seorang suami, itu bukan perintah dari istri. Itu adalah permintaan tolong dari seorang istri, bahwa wanita itu adalah sosok yang penuh kelemahan dan keterbatasan secara fisik. Makanya ayat ini bicara tentang laki-laki dilebihkan daripada wanita dalam hal apa? Secara fisik. Secara fisik bunda. Jadi yang pertama ini tentang sholat 5 waktu. Sholat yang diinginkan oleh Allah adalah sholat yang, kenapa? Ada ayatnya bahwa qad aflahal mu'minun. Istri yang beriman itu pasti bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena ayat ke-11-nya. Lari dulu ke ayat ke-11 bunda. Nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Kalau bagaimana caranya biar bisa masuk ke dalam surga Firdausnya Allah? Dari ayat ke-11 lari dulu. Salatnya dia jaga dalam kesadaran hati. Artinya khusyuk. Kapan biasanya kita bisa salat khusyuk? Lagi ada masalah. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Kenapa masalah sering datang dalam kehidupan kita? Karena kita salatnya kurang khusyuk. Kalau lagi nggak ada masalah bunda. Jadi makanya masalah didatengin terus sama Allah. Artinya itu pesan dari Allah, tolong baiki salat kalian. Bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitas, agar kalian bisa menjadi seorang istri yang berkhidmat kepada suaminya dengan sepenuh hati. Bagaimanapun dan seperti apapun suami kita, hati kita akan tetap bahagia. Kenapa? Karena yang muncul dahulu adalah syukurnya. Kenapa bersyukur? Banyak wanita lain di luaran sana yang kurang beruntung. Mereka punya suami, tapi nikahnya sebentar, habis itu ditinggal pergi. Ada wanita yang masih sendiri, doanya dilangitkan setiap hari, minta dikaruniai seorang suami, dan lain sebagainya bunda. Jadi melihatnya dari sudut pandang itu. Sehingga nanti, kenapa dia bahagia? Karena syukur dan sabarnya hadir dalam hati dia. Dan ini bisa kita akses, kita dapat kalau kita memperbaiki sholat 5 waktunya kita. Gimana caranya? Kita keluarin dulu ayatnya. Permanen. Permanen gitu? Oh enggak, kaget saya. Ketempuhan nanti. Oh iya, whiteboard. Ayatnya saya keluarkan dulu bunda. Pertama, Quran surat ke-29 ayat 45. Yang kedua, Quran surat ke-4 43. Saya bahas pelan-pelan ya. Yang pertama, Quran surat ke-29, surat Al-Ankabut, ayatnya 45. Apa janji Allah di sini? Inna salata tanha anil fasya wal munkar. Allah pakai kata inna, itu taukid. Artinya sungguh, dan Allah ketika sudah berjanji mustahil mengingkari bahwa sholat yang dikerjakan betul-betul dengan kekhusyuan maka akan menjaga dirinya, si orang yang melakukan sholat ini, dari melakukan berbagai kemaksiatan. Itu janji Allah bunda. Cuman
Banyak dari kita yang sholat tapi mulut masih suka ngomongin orang, masih suka zolim sama orang lain, masih suka ngambil hak yang bukan punya kita dan lain sebagainya. Nah, itu sindiran dari Allah seperti di Quran surat keempat ayatnya 43. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamun dan sakulun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, yang kamu mengerjakan sholat, jangan kerjakan sholat sedangkan kamu seperti orang mabok. Orang mabok kan nggak paham sama apa yang diucapin ya bunda ya. Orang mabok kan kalau ngomongnya ngelah. Mirip nggak kayak sholatnya kita? Mulutnya komat kamit, nggak paham dengan apa yang dibacanya, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Persis? Persis? Takbir. Allahu Akbar. Ya kan? Maksudnya takbir, saya yang mau takbir. Kan takbir. Allahu Akbar kan? Baca kan? Allahu Akbar kabira Allah atau Allahumma bait baini, ya kan? Mulut apa? Komat kamit kan? Tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kok kosong. Betul kan kayak kita kan begitu? Nah, itu kayak orang mabok, sindiran dari Allah, bunda. Persis kan? Kalau asbabun nuzul, sebab dari turunnya ayat ini adalah dulu di zaman Nabi, ketika syariat khamar itu belum sempurna haramnya, masih banyak sahabat itu yang dalam kondisi setengah mabuk, itu masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan sholat. Sehingga syariat khamar itu disempurnakan, wasilahnya adalah Umar bin Khattab. Sehingga betul-betul haram 100%. Dan nggak ada lagi. Nah, sekarang mustahil orang yang mabok masuk ke masjid, tapi banyak orang yang ke masjid tapi kelakuannya kayak orang mabok. Betul kan bunda? Kita kan, coba ada cermin di tas, lihat. Oh iya, iya kan? Sholatnya begitu kan, kita masih pada tahapan itu kan? Bahkan ruku belum lurus udah berdiri lagi. Tumak ninah nggak? Enggak, makanya wajar. Sholatnya nggak tumak ninah, maka hatinya nggak akan pernah mutmainah. Mutmainah, bunda. Hati yang mutmainah itu hati yang selamat. Hati yang penuh dengan bukan cuma cinta kasih, bukan cuma penyayang, tapi dia adalah hati yang kuat, kokoh, dan penyabar, serta kuat dan kokoh dalam kebersyukuran kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan. Itu hati yang mutmainah. Dan hati-hati yang seperti inilah yang dirindukan oleh Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Fajr. Ya. Ayat 27, 28, 29, 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Wahai hamba-hambaku yang punya jiwa, hati yang penuh dengan ketenangan. Yang ketika diuji, kalian tetap sabar. Diberikan musibah apapun, kalian tetap ikhlas. Dicabut nikmatnya, kalian tetap bersyukur. Kenapa? Bisa mensyukuri nikmat yang lainnya. Aku ridho dengan kalian, karena kalian sudah ridho dengan kehidupan yang aku berikan. Itu kuncinya, bunda. Yang pertama, untuk menjadi istri yang bisa berkhidmat sepenuh hati, ada di sholat kita, bunda. Karena masalah apapun yang datang dalam kehidupan kita, pasti paling nikmat healingnya itu di sholat. Di sholat, bunda. Saya mencocokkan ayat ini dengan istri saya. Yang dilakuin sama istri saya maksudnya. Kenapa? Awal-awal pernikahan saya itu masih diuji sama Allah. Ujiannya, ya Masya Allah bunda, sesuatu yang sangat luar biasa. Karena saya sama istri nggak pernah mengenal kata pacaran. Kenal pun tidak. Bertemu pun hampir hanya sekedar mungkin 3 atau 4 kali. Saya lebih kenal dan dekat sama mamahnya dan papahnya sebelum saya kenal dekat dengan istri saya. Kapan? Momennya silaturahmi, khitbah, dan nikah. Saya merasakan pacaran setelah nikah itu nikmat luar biasa. Biasanya pernikahan yang diawali dulu dengan pacaran, nanti di pernikahannya hampa. Iya kan? Gini bunda, bunda semprot parfum, setengah jam kemudian masih kecium nggak wanginya? Enggak. Padahal orang di sekitar kita masih nyium. Kenapa? Ada kaidah dalam bahasa Arab bahwa sesuatu yang biasa kita lakukan, maka akan hilang nilainya nanti sebelum Allah katakan itu halal bagi kita. Iya. Dan kebanyakan yang ya Masya Allah, Jawa Barat kan ranking 1 dalam hal perceraian. Jabar juara, bunda. Juara perceraian. Betul kan? Tagline-nya kan itu ya.
Jabar juara dalam perceraian. Padahal kurang banyak apa coba di Jabar ini dulu kerajaan-kerajaan Islamnya. Lebih besar lagi, kurang hebat apa coba Indonesia 90% adalah penduduknya Muslim. Tapi sayangnya di Indonesia masyarakatnya mayoritasnya menjadikan Al-Quran hanya sebatas bacaan saja. Betul? Belum dijadikan sebagai acuan hidup. Pedoman hidup belum. Baru sebatas jadi bacaan saja. Dan itu yang kita lakukan kan? Sama bulan Ramadan ini kan balap-balapan untuk khatam Quran, tapi kita nggak mentadaburinya. Nggak diaos, Bunda. Cuman sebatas tilawah. Makanya kekuatan di dalam hati kita itu kurang. Kenapa? Karena kita nggak memahami turunan dari ayat-ayat seperti ini. Apa sih yang Allah mau? Bagaimana sih caranya? Kenapa sih harus sabar dan lain sebagainya? Nanti semoga bisa silaturahmi di lain kesempatan kita bahas satu persatu, Bunda. Jadi itu kenapa ada ayat ini, bahwa wasta'inu bisabri wassalah. Wahai para wanita yang berperan sebagai seorang istri, jadilah wanita-wanita yang tangguh saat diuji oleh Allah. Kenapa di dalam Al-Quran banyak sejarah? Kenapa ada cerita tentang Sayyidatina Maryam? Kenapa ada kisah tentang istri-istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut? Kenapa ada cerita dan kisah tentang Asiyah binti Muzahim? Kenapa ada kisah tentang Sayyidatina Hawa? Kenapa ada kisah tentang istri Al-Aziz yang kita kenal sebagai yang kemudian menikah dengan Nabi Yusuf? Namanya siapa? Namanya siapa? Julaikha. Itu kan yang disampaikan oleh para ulama tafsir kita. Bunda, cintanya Julaikha sama Yusuf alaihi salam itu kan awalnya adalah cinta yang terlarang. Tuh. Ya, jadi judul film sekarang kan, itu udah dilakuin sama Nabi kita dulu. Kenapa saya katakan cinta terlarang? Ya kan, Yusuf alaihi salam dikunci di dalam kamar, iya kan? Yang kemudian Zulaikha menyobek bajunya, bagian depan, bagian belakangnya. Akhirnya apa? Dipisahkan oleh Allah, satu sama lain saling memperbaiki, bertaubat, semakin dekat dengan Allah, dan menurut riwayat mereka dipersatukan lagi sama Allah. Itu sebuah perjuangan, Bunda. Kenapa ada kisah wanita yang sebaik-baiknya wanita menjadi penghulu wanita di surga, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Itu yang kadang suka saya sampaikan kalau lagi bawa jamaah ke Mekah, Bunda. Bagaimana menjadi Khadijah zaman sekarang. Bukan dari sisi materi, tapi sisi kepribadiannya, sifatnya, karakternya. Menjadi seorang Khadijah yang digambarkan selayaknya wanita setenang malam. Sudah bisa begitu? Itu ada ilmunya semua, Bunda. Jadi ketika kita belajar Islam, kita akan betul-betul memahami konsep hidup yang dimau sama Allah itu seperti apa. Rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang harmonis itu bukan berarti rumah tangga yang nggak ada konflik, Bunda. Ada kok konfliknya. Konfliknya ada kok. Tapi konfliknya itu nggak pernah sampai keluar rumah. Pasti selesai. Entah itu dengan kesabaran suaminya atau dengan ketulusan dari seorang istrinya dalam memaafkan dan percaya suaminya pasti akan berubah. Walaupun kami para suami paham betul bahwa ya tadi yang saya bilang bahwa perempuan itu sempurna, Bunda. Demi Allah. Karena Allah mengatakan dalam surat At-Tin ayat keempat bahwa laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menyempurnakan dalam ciptaannya, yaitu manusia. Sudah sempurna dan gak ada kekurangan sama sekali. Dan perempuan itu, Bunda, gak pernah melakukan kesalahan yang besar. Itu yang saya pelajarin selama ini. Biasanya kesalahan yang dilakukan oleh perempuan itu adalah kesalahan-kesalahan yang remeh dan sederhana. Contoh, dia masak air, ditinggal jemur baju, gosong. Bahkan ya nggak sampai gosong lah, tapi keluar asap. Asapnya bikin rumahnya berkabut. Tiba-tiba suaminya tahu. Nah, di sini suami positioningnya, kalau dia punya ilmu, dia akan mematikan kompor itu, mendatangi istrinya sambil mengatakan,
soleha, ada yang lupa ya. Istri akan kaget, astagfirullahaladzim, betul kan? Ketika ingat, nah suami yang berilmu, dia akan langsung nangkep. Kayak sinetron bunda ya, tapi itu dilakuin. Beneran? Dilakuin. Nabi bunda. Ya, Ustaz, dong, saya dikomplain sama ibu-ibu nih Pak. Tapi memang itu bunda. Kenapa? Ketika seorang perempuan, astagfirullahalazim, dia sedang fokus pada kesalahannya. Aduh, suami saya akan marah nanti. Ketika langsung dipeluk sama suaminya yang ada di depannya, maka rasa gelisahnya itu akan berurai dan hilang perlahan. Apalagi suaminya mengatakan bahwa, udah papa matiin kompornya. Kalau kebanyakan suami kan marah bunda ya. Mau kebakaran rumahnya dan itu suami yang kurang ilmu. Karena Nabi SAW, saya ngomong begini ada istri saya kok bunda, tenang. Jadi bukan cerita hayalan. Ngelakuin nggak sayang? Iya. Karena sering juga begitu bunda. Jadi saya belajar tentang karakter. Saya amati gini. Oh ternyata sama ya. Oh jadi akhirnya saya berpikir. Ketika saya cari dalilnya, oh karakter wanita secara umum itu sama. Apa? Ceroboh. Betul kan? Habis ceroboh terus tulalit lagi kalau diajak ngobrol. Ya enggak? Kadang-kadang sih bunda. Oh sorry. Ini udah dibelain malah bilang sering lagi. Ya, saya lanjut bunda ya. Karena Nabi melakukan itu bunda. Nabi pernah marah sama Aisyah. Tapi yang dipilih sama Nabi bukan memarahi Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Meminta untuk Aisyah berbalik badan sambil mengatakan bahwa habis itu apa yang dilakukan Nabi? Memeluk Aisyah dan mengatakan di telinganya bahwa seketika amarahku hilang saat memelukmu. Karena memang betul. Itu kalau kita ngajinya bener ya. Berarti belajar sirah, belajar Quran. Karena itu yang ditinggalin sama Nabi buat kita kan. Al-Quran dan sunnah. Sunnah itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar bersolawat, bukan hanya sekedar menjaga sholat duha dan lain sebagainya. Itu betul. Tapi yang paling besar dari kalimat sunnah itu adalah sejarah hidup Nabi. Tentang bagaimana seorang Nabi menghadapi istri-istrinya. Ingat Pak, istri-istrinya Pak. Istrinya banyak beliau, tapi harmonis. Walaupun ada dua kelompok, ada dua kubu. Di golongannya istrinya Nabi itu ada dua kubu bunda. Kubunya Aisyah, di antara pengikutnya adalah Saudah. Satu lagi pengikutnya Hafsah. Bukan pengikutnya Hafsah. Apa di kubunya Hafsah, gitu kan? Isinya salah satunya adalah Zainab binti Jahsy dan lain sebagainya. Itu ada dua kubu, tapi mereka harmonis bunda. Harmonis, bukan kayak gaya-gayaan zaman sekarang ya. Nikah lagi tapi disumputin gitu. Ya itu aja, saya nggak mau bahas itu. Saya lanjut bunda ya. Saya terlalu sensitif bunda. Apalagi sampai menyelamatkan janda, menjandakan istri sendiri. Bahaya kan? Iya, ngomongnya menyelamatkan janda tapi menjandakan istri sendiri. Sudah cukup. Kita lanjut. Ini yang pertama, fokus bunda untuk memperbaiki sholat kita. Karena sholat kita banyaknya kayak orang mabok. Gimana caranya? Itu kan muncul pertanyaan, biar kita sholatnya bisa khusyuk. Tadi janji Allah di Quran surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45, Allah mengatakan bahwa sholat itu dapat mencegah diri kita dari melakukan kemaksiatan apapun, fahsya dan mungkar. Gimana caranya? Allah juga menjawab tentang how to-nya, tentang bagaimana di ayat yang sama bunda. Awal ayatnya, ada yang buka mushaf, Utslu ma'uhiya ilaika minal kitab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bacalah. Ada ayat yang lain, ikra, artinya bacalah. Kenapa? Ada dua kata yang berbeda tapi artinya sama. Kalau ikra, tilawah kayak tadi bunda. Yang membacanya adalah qori atau qori'ah. Kalau utlu dibaca plus dipahami. Jadi kalau bunda masih hafalnya juz 30, ya, katakanlah dari surat
Al-Humazah sampai surat Anas. Nggak apa-apa. Walaupun memang belum punya semangat buat nambah lagi, nggak apa-apa. Tapi fokus pada apa yang dihafal itu untuk dipahami artinya, Bunda. Dan bahkan yang Allah pesankan di sini bukan hanya apa yang kita baca di dalam sholat, artinya surat-suratnya, tapi gerakan dalam sholatnya. Dari takbir sampai salam dipahami. Kan kita baca doa iftitah, ya kan, Allahu Akbar kabiro atau Allahumma bait baini dan lain sebagainya, ya. Itu dipahami terjemahannya, Bunda. Kenapa? Karena sholat ini silaturahminya kita sama Allah. Jadi kalau berdoa, membaca ayat, ya kan, jangan sambil ngelantur. Dan nggak bakalan jadi perhatian Allah nantinya. Saya bertamu sama Bunda, ngajak ngobrol sayanya sama suami, ya, suaminya Bunda. Tapi saya ngomong, tapi tangan saya pegang handphone. Sopan nggak? Adab nggak? Tuh gitu, kita juga kayak gitu tuh sama Allah. Betul kan? Walaupun bukan sholatnya sedang pegang handphone, bukan, nggak pegang handphone sholatnya, tapi mulutnya komat kamit ngomong dan baca bacaan sholat, ngomong sama Allah lewat bacaan sholat, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya juga lalai. Sopan nggak sama Allah? Makanya wajar doa kita belum diijabah sama Allah. Wajar doa kita belum diijabah sama Allah. Allah sudah kasih tahu, Bunda, bahwa caranya baca dan pahami apa yang akan kamu baca di dalam sholat. Sehingga waqimi sholat, berdirilah untuk mengerjakan sholat saat kamu sudah memahami apa yang akan kamu baca, sehingga nanti sholatmu dapat mencegah dirimu dari berbagai kemaksiatan apapun, termasuk mendoakan kebaikan buat suami, Bunda. Termasuk mendoakan kebaikan buat suami sehingga doanya lebih mustajab. Nah, ini yang pertama. Menjadi istri yang menjadi seorang istri yang sepenuh hati. Ya, saya langsung loncat ke yang qanitatnya sama hafizatul lil ghaib. Yang kedua, qanitat. Bukan kedua yang ini ya, Bunda ya. Yang kedua qanitat, yaitu taat kepada suami dalam hal kebaikan. Itu artinya qanitat, Bunda. Maksudnya bagaimana? Suami ketika mengajak kepada kebaikan, maka istri wajib untuk taat selama untuk kebaikan. Itu yang digaris bawahi, Bunda. Kalau menyelisihi Allah, nggak boleh. Dan sebetulnya ini kan tugas istri cuma 3, Bunda. Yaitu menjadi istri yang salihah, kemudian dia taat kepada suami. Yang ketiga adalah hafizatul lil ghaib. Ini tugas utama istri. Nggak disampaikan sama Allah, istri harus nyuci, istri harus ngepel, istri harus masak, istri harus beres-beres rumah. Nggak ada, Bunda, dalilnya. Nggak disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini sama sekali. Tugasnya siapa itu? Para suami seharusnya. Tapi di sini kan Allah mengatakan bahwa tugas istri adalah qanitat, yaitu taat kepada suami. Jadi ketika suami minta dimasakin, wayahnya taat buat masak. Ketika suami minta dicucikan pakaiannya, taat buat nyuci. Ketika kelihatan sama suami rumahnya berantakan, taat buat beresin. Selesai. Gitu aja kan, Bunda? Nggak ada komplain kan? Nggak ada. Dalam hatinya ngegeremeng itu, Ustaz. Tadi mau udah nyenengin, nggak ada tugas istri itu. Tapi memang itu, Bunda. Enaknya ketika kita belajar dan menurunkan konsep-konsep di dalam Al-Quran, jadinya kita jelas dan paham. Jelas dan paham. Bahkan saking utamanya suami itu, Bunda. Mohon maaf. Nabi SAW sampai mengatakan bahwa kalau di tubuh seorang suami ada luka dan luka itu bernanah, mohon maaf, dibersihkan dengan lidah istrinya, maka demi Allah itu belum menghapuskan keutamaan dan kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suami. Setinggi itu loh, Bunda, kedudukannya. Tapi suaminya suami yang baik. Kalau suaminya kurang baik, ganti suami. Saya tutup kajiannya kalau gitu, Bunda. Ganti suami. Ya itu pilihan ya. Makanya kalau rumah tangga diuji sama Allah itu berdoa sama Allah kan kemungkinannya 2. Allah perbaiki atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu kuasanya Allah.
gitu. Tapi ketika minta diganti sama Allah, jangan kebayang seseorang, Bunda. Iya kan? Berarti saat itu kita sedang bermaksiat, padahal kita statusnya masih seorang istri. Masih sebagai seorang istri, Bunda. Saya bikin video tentang cara memuliakan istri itu, Bunda. Dan rata-rata yang komen ribuan di TikTok ataupun di Instagram saya. Di Instagram malah bisa tembus sampai 1,4 juta viewersnya. Yang di Instagram 2,8 juta yang lihatnya. Berarti kan saking banyaknya orang yang punya masalah yang sama. Dan yang komentar adalah perempuan, 98%. Perempuan. Yang akhirnya di situ mereka curhat dengan kehidupan mereka masing-masing. Ada yang suaminya kasar, suaminya cuek, suaminya yang dia kabur, nggak bertanggung jawab, gitu. Suaminya yang bahkan ketika diingatkan, Pak, memuji istri itu kan berpahala buat suami. Suaminya bilang apa? Kalau mau taat sama suami, harus lillahi ta'ala. Suami begitu pengen saya ketok pakai ini, Bunda. Kenapa? Karena memuji istri itu kan ibadah. Kenapa? Karena hadir kebahagiaan di dalam hati seorang istri. Itu yang nggak dipahamin sama para suami, Pak. Gitu. Sekedar sudah dimasakin, coba. Istri sudah pasang muka paling manis sambil tersenyum, cuman berharap bahwa, masakan mama enak banget. Ini boro-boro datang ke rumah, Pak, udah dihidangin makanan. Maaf, Papa udah makan di luar. Aduh. Betul kan, Bunda? Tapi memang setiap laki-laki punya bahasa kasih yang beda-beda. Bahasa kasih itu ada 5. Tapi kelima-limanya dari bahasa kasih ini itu ada dalam diri seseorang laki-laki dan ada yang dominan di salah satunya. Apa aja bahasa kasihnya? Sama Bunda boleh dicek. Boleh dicatat. Yang pertama bahasa kasih dari suami kita. Ini kita untuk belajar mengenali suami kita ya. Yang pertama adalah pujian. Jadi suaminya senang muji. Yang pertama adalah pujian. Suaminya senang muji. Masya Allah, mama cantik gitu kan. Dan lain. Yang kedua, bahasa kasih seorang laki-laki. Yang kedua, itu adalah kebersamaan. Biasanya yang kebersamaan ini tipikal orang yang workaholic, tapi weekend dia nggak mau diganggu sama siapapun. Dia waktunya untuk sama keluarga. Keluar, makan bareng, gitu kan. Pokoknya bareng-bareng deh, Bunda. Ini suami yang begini ada. Terus yang ketiga adalah sentuhan secara fisik. Kalau pujian, sentuhannya hati. Nah, kalau yang ketiga ini adalah sentuhan secara fisik. Artinya apa? Dia memberikan kesenangan bagi istri itu lewat sentuhan-sentuhan fisik yang dilakukan sama dia. Contoh, kemana-mana tangan istri dicari dan digandeng. Gitu. Kemana-mana tangan istri dicari dan digandeng. Yang keempat adalah pelayanan. Ada suami-suami yang fokusnya pada melayani istri, Bunda. Membantu istri di rumah. Kan ada ya, nyuci mobil, habis nyuci mobil nyiram tanaman, motong rumput, ngebor dinding, ya kan? Terus bersih-bersih di rumah, ikut nyuci juga dan lain sebagainya. Ada. Terus yang kelima, suami yang senang memberikan hadiah. Jadi istri itu unik memang ya. Diajak belanja bulanan, dibeliin coklat pas saat itu, dia senang, tapi senangnya biasa aja. Beda halnya sama ketika seorang suami pulang kerja ingat istri beli tutut pedes. Oh, itu senangnya, girangnya luar biasa. Emang betul kan, Bunda ya? Karena memang pemberiannya itu bagi seorang istri adalah, oh Masya Allah, berarti aku tuh berharga buat suamiku dan suamiku ingat sama aku. Itu memang beda. Cuman ini pembahasannya untuk para suami seharusnya, Bunda. Saya menyampaikan tentang 5 bahasa kasih dari seorang suami ini. Tujuannya untuk apa? Biar Bunda men-scanning suami yang dominan di bagian mana. Itu yang bisa dioptimalkan akhirnya. Itu cara kita, Bunda. 5-5-nya ini ada dalam diri suami kita. Mana yang dominan, pelajari. Kan sudah puluhan tahun mendampingi suami kan ya. Gitu. Jadi pelajari mana yang dominan. Kemudian selanjutnya, yang konitat sudah selesai.
taat kepada suami tanpa terkecuali. Jadi ketika Bunda memahami bahasa kasih dari suami kita, nanti proses untuk taat kepada suaminya ini semakin mudah. Nggak akan lagi menggerutu, nggak akan lagi ngomel, dan nggak akan lagi membandingkan dengan laki-laki yang lain, suami tetangga, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah fokus dengan kebersyukuran adanya suami, nikmat dan ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang ada di depan mata kita, dan berusaha belajar untuk memaksimalkan potensi diri kita sebagai seorang istri dalam berkhidmat dan melayani suami kita sebagai jalan untuk kita membeli surganya Allah. Itu Bunda. Jadi rumah tangga itu bukan take and give Bunda. Pak, aku kan udah perhatian sama papa. Aku udah sayang banget sama papa. Apa-apa aku yang ngalah, masa papa nggak mau ngalah sama sekali? Dan lain sebagainya. Bukan seperti itu rumah tangga itu Bunda. Kalau yang seperti itu ukhuwah. Persaudaraan, iya. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, iya betul. Bahkan Nabi meminta untuk membalasnya lebih baik daripada kebaikan orang yang diberikan kepada kita. Kalau rumah tangga itu adalah, Allah menggunakan kata libasa, pakaian. Artinya kita menjadi pakaian ternyaman, terbersih, terbaik untuk siapa? Suami kita Bunda. Jadi kita mengikhtiarkan dulu diri kita menjadi wanita yang solihah, sehingga kita bisa berbuat sebaik mungkin kepada suami kita, karena sadar neraka dan surganya kita adalah suami, mau seperti apapun suami. Itu Bunda. Itu gambaran tentang wanita. Terakhir, yang keempat adalah hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Apa hafizatul lil ghaib ini? Saya melanjutkan hadis yang pertama tadi, yaitu bicara tentang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami, sudah dibahas. Yang keempat, kata Nabi SAW, seorang istri bisa masuk ke dalam surganya Allah dari pintu manapun yang dia sukai. Yang keempat adalah menjaga kehormatan suami. Persis seperti ayat ini. Hafizatul lil ghaib, yaitu menjaga kehormatan suami Bunda. Menjaga kesetiaannya kepada suami. Menjaga nama baik suami. Menjaga harta suami. Menjaga anak-anak yang ditinggalkan suami ketika suami cari nafkah, kerja, keluar rumah. Dan saya menggarisbawahi bahwa ini yang sangat sulit dilakukan oleh istri. Sangat sulit dilakukan oleh istri. Apa buktinya? Suaminya nggak ada, kita ngumpul sama besti ngomongin orang. Botram sambil ngomongin orang ya Bunda ya? Gitu. Modusnya botram gitu kan, padahal kan mau curhat. Yang dicurhatin suami sendiri, yang diomongin orang lain dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sederhana, itu mendapatkan pahala atau dapat dosa? Berarti secara nggak langsung suami kita nggak tahu kita sedang mentransfer dosa buat suami kita Bunda. Dan ini yang sering dilanggar oleh kita sebagai seorang istri. Makanya jaminan Allah, mereka para istri yang bisa menjaga kehormatan suami, menjaga nama baik suami ketika suami nggak ada, menjaga harta suami, menjaga kesetiaan dan cinta pada suami, maka Allah lah yang akan menjaga wanita-wanita atau istri-istri tersebut Bunda. Bima hafizallah, Allah yang menjaganya langsung. Artinya bukan hanya dijaga secara fisik, hatinya selalu disenangkan oleh Allah. Maka ini jadi koreksian juga buat kita Bunda, bahwa bisa jadi kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita, bukan hanya Allah ingin kita lebih dekat dengan Allah, lebih khusyuk dalam berdoa, ya, lebih panjang dalam meminta kepada Allah lewat sujud-sujudnya kita, tapi bisa jadi karena tersebab dosa yang kita lakukan tanpa sadar. Saat harus menjaga kehormatan suami. Ini kayak contoh yang paling gampang dan umum dilakukan di luar, ya. Bunda datang ke majelis, Masya Allah, cantik, salihah, dan dikenali sebagai wanita salihah oleh penghuni langitnya Allah. Kenapa saya mengatakan begitu? Ummu Salamah pernah nanya. Ummu Salamah salah satu istri Nabi SAW. Ummu Salamah pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, istri di dunia atau bidadari surga? Atau bahasa sederhananya gini, mana yang lebih utama, wanita dunia atau wanita penghuni surga? Kata Nabi SAW,
yang terbaik adalah wanita dunia kalau dia salihah. Kenapa? Karena kalau wanita surga, Bunda, nggak ada ujian apa-apa. Dan mereka juga nggak ada bentuk ketaatan apa-apa sama Allah. Nanti di surga kan kita udah nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, dan lain sebagainya. Sedangkan kita di dunia punya ujian banyak. Ujiannya juga besar. Ujiannya bisa godaan berupa bisikan setan yang goib. Ada setan wujudnya manusia juga ada. Nah, ujian manusia. Gangguan ya. Gangguan manusia. Di Quran, surat ke-6 ayat 112. Itu ada dua macam. Ada setan dalam golongan manusia. Ada setan dari golongan jin. Kalau setan dari golongan jin, yuwaswisu fi sudurinas, bikin manusia untuk rasa was-was, overthinking, khawatir, cemburu berlebihan, dan lain sebagainya, Bunda. Yang bahaya itu kalau setan wujudnya manusia. Siapa? Teman gibah kita, Bunda. Iya kan? Iya kan? Ya, nggak nerima nih. Bisa dibilang setan, Ustaz. Secara sifatnya lekat di dalam diri manusia tersebut, Bunda. Mereka adalah teman-teman yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Mereka teman-teman yang sering ngajak kita ngomongin orang lain. Mereka yang menghasutkan. Setan itu kerjanya kompor, Bunda. Iya kan? Suka menghasut, mengadu domba, dan lain sebagainya. Kalau itu ada di dalam diri kita, maka kita adalah manusianya setan. Dan ini gambaran yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 6 ayat 102. Para nabi akan diuji oleh Allah melalui setan dari golongan manusia dan dari golongan jin. Itu ayatnya tentang nabi. Dan kita adalah umat dari nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Bunda. Maka ayat ini berlaku juga untuk kita, Bunda. Contoh yang paling sederhana, saya lanjutkan tadi. Ini Bunda semua di sini kelihatan solihah, cantik, tertutup auratnya, pakai kaos kaki. Gak usah disumputin. Gak apa-apa, semoga Allah sempurnakan hidayahnya ya Bunda. Kan kita sama-sama berproses untuk belajar ya. Bukan, itu kalimat saya bukan justifikasi, bukan gitu. Ini insya Allah menjadi doa untuk buat Bunda semuanya. Semoga semakin menyempurnakan ikhtiar untuk taat kepada Allahnya gitu. Nah, kemudian yang jadi PR itu adalah ketika ke tukang sayur, kadang kita pakai dasternya nyingkrang. Terus lagi pakai jilbabnya syar'i, giliran mau bayar keleknya kemana-mana. Saya mau tanya Bunda, lengan, kelek kelihatan, aurat bukan? Aurat tubuh perempuan apa aja? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kan ini bagian dari aurat. Jadi nanti belajar pakai manset. Daripada nanti, nggak apa-apa Bunda, haredang sedikit di dunia, daripada haredang kena api neraka. Kan itu fakta kan ya? Datang ke majelis ilmu tertutup rapih, gamis terbaik, pakai jilbab yang bagus, disemprot parfum, kalau perlu disetrika dulu dan lain sebagainya. Giliran ujang sayur datang, ngumpul di depan rumah, pakai dasternya nyingkrang. Saya mau tanya, dosa nggak? Transfer dosa ke suami nggak? Itu sering kesalahan kita. Sering kesalahan kita. Tapi kan Ustaz, cuman keluar rumah. Saya yang berdalih seperti itu, saya suka mikir, emangnya Allah itu cuman ada di majelis ilmu gitu. Terus di luar nggak ada Allah gitu? Emangnya ada? Allah tuh di mana-mana melihat kita, aktivitas kita 24 jam, Bunda. Ini ada istri saya, bisa ditanya. Saya bukan tipikal orang yang pencemburu, Bunda. Kenapa? Karena istri saya adalah orang rumahan yang dia membatasi, betul-betul membatasi interaksi dengan orang luar. Dan sangat jarang itu berkomunikasi dengan laki-laki. Sangat jarang. Dan bahkan bisa dibilang hampir nggak pernah, Bunda. Dan bahkan kadang saya muji dia pakai dalil. Bahwa bidadari surga itu nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Jangankan oleh jin, oleh laki-laki pun nggak pernah. Surat Ar-Rahman ayat ke-74. Dan saya memuji dia seperti itu, Bunda. Karena dia nggak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Dan saya tipikal bukan orang yang cemburuan. Karena mustahil itu dilakukan sama istri saya.
Dan saya akan cemburu kalau istri saya keluar rumah, dia lupa pakai kaos kaki. Saya selalu bilang, sayang, dilihat Allah enggak, langsung ngacir masuk ke dalam. Bahkan mau keluar pun, mau kemana, keluar sebentar, walaupun cuma sekedar siram-siram, pakai kaos kakinya sayang. Itu sederhana Bunda. Rambut sehelai gitu kan, solehah, ada rambut yang keluar. Kalau bisa saya masukkan, saya yang masukkan langsung. Kalau nggak bisa, saya pasti langsung kasih kode. Itu cemburunya saya Bunda. Kenapa? Saya nggak mau ngasih peluang kepada setan untuk menikmati istri saya. Gitu Bunda. Disampaikan kepada para suami. Gitu. Jadi itu kenapa? Karena itu jadi beban kami. Jadi beban kami para suami Bunda. Jadi beban kami para suami. Di mana? Di hadapan Allah nanti. Allah akan nanya, kamu sebagai seorang suami pernah ngajarin nggak? Nggak pernah ya Allah. Suaminya juga nanti dipermasalahkan sama Allah. Jadi pastikan Bunda, ilmu yang saya sampaikan ini, ya, ini benar-benar bisa diamalkan sama Bunda perlahan. Dimulai dari memperbaiki sholatnya dulu. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Saya katakan bahwa tentang hafizullah lil ghaib, karena ada ayatnya untuk kita menutup aurat. Quran surat ke-33 ayat 59. Pertama Quran surat ke-24 ayatnya 31. Ada dua. Pertama Quran surat ke-24 ayat 31. Kedua Quran surat ke-33 ayat 59. Yang ayat 31 disebut khim atau kerudung. Contoh wanita yang menggunakan khimar adalah para wanita-wanita karir Bunda, yang bawahnya pakai celana, pakai kemeja, jilbabnya dililit. Nah itu khimar, itu sudah menutup aurat, tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan. Masih kelihatan lekuk tubuhnya. Atau saudari-saudari kita yang baru belajar, baru hijrah, ya kan, yang masih dililit-lilit dan lain sebagainya, itu sudah lebih baik daripada nggak menutup aurat sama sekali, yang menjadi juntayan amal dosa bagi seorang wanita. Jadi ini memang ada stepnya Bunda. Jangan malu kalau kita pakai jilbabnya masih dililit, kemana-mana masih pakai celana gitu kan, atau bahkan pakai rok 3/4, dalamannya pakai legging. Gak usah malu, itu proses bertahap. Disabarin berprosesnya, dinikmatin. Jangan pernah berkecil hati, karena Allah sudah memuji mereka, ya. Dan ini masuk dalam kategori anjuran dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita para wanita, dimulai dari menggunakan kerudung dulu, belajar untuk biasa. Sebelum nanti baru di Quran surat ke-33 ayat ke-59 disebut sebagai jilbab. Saya mau tanya Bunda, tolong jawab jujur. Pakai jilbab seperti ini, panas nggak? Panas. Ya, nggak usah bilang enggak. Awal pakai jilbab ini pasti panas kan? Haredang ya, belum terbiasa, bahkan suka diomongin sama orang, ih gak ondel-ondel gitu. Kayak ibu, kan emang ibu-ibu ya Bu ya? Oh sebelumnya. Kayak ibu-ibu pengajian gitu kan, kayak ustazah dan lain sebagainya. Gak usah berkecil hati Bunda. Kenapa? Yang memuji Bunda pakai pakaian syar'i seperti ini yang lekuk tubuhnya tidak terlihat, itu Allah langsung. Di ayat ini, Quran surat ke-33 ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu kan perintahnya. Perintahkan kepada istri, wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu dan putri-putrimu untuk menjulurkan pakaiannya sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat. Dan inilah Bunda sekarang pada siang hari ini. Dan ini menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Allah. Apa isyarat dari ayat ini? Bahwa demi Allah, Allah memuji Bunda dengan pakaian syar'i seperti ini, keimanannya disamakan dengan keimanan istri-istri Nabi dan putrinya Nabi. Itu Bunda. Jadi kalau bilang bahwa jilbab pakai atau nggak pakai itu hak asasi manusia, dia nggak ngaji ini. Dan nggak ada perintah langsung. Ada yang mengatakan bahwa nggak ada perintah langsung untuk menggunakan jilbab. Dia nggak ngaji ayat ini. Bahwa ini pujian dari Allah
ketika kita sudah menutup aurat dengan sempurna, Allah memuji keimanan kalian sedang menaik, menanjak, menyamakan dengan keimanan istri-istrinya Nabi dan putri-putrinya Nabi. Bunda, maka ketika sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita nodai pujian itu dengan membuka aurat kita, sehingga kita menjadi wanita-wanita yang bisa menjaga kehormatan suami saat suami nggak lihat kita. Kenapa? Allah ngelihat kita, Allah menatap kita, Allah menyaksikan kita. Ini berangkat kajian sekarang, udah izin suami? Sudah. 2 hari yang lalu, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, pastikan apapun yang kita lakukan, suami bukan hanya mengizinkan, tapi juga meridhoi. Meridhoi, Bunda. Karena apa? Ridhonya suami itu yang akan meringankan langkah kaki kita, dan memudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan di majelis-majelis ilmu, siapapun guru yang Allah hadirkan. Jadi Bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus menjaga kehormatan suami? Dalam hal ini saya fokus pada menutup aurat. Menutup aurat, kalau menggunakan kalimat ayat Quran, berarti ditutup dengan pakaian. Aurat itu bukan hanya yang tampak di tubuh kita, Bunda. Tapi aurat ini bukan hanya tubuh kita. Apa aja? Aib. Ya, aib suami kita, kekurangan suami kita, masalah rumah tangga kita jangan diumbar ke orang lain, apalagi yang nggak amanah. Itu pesan dari Allah. Terus muncul pertanyaan, Ustadz, kalau nanya sama Ustadz atau Ustazah, boleh nggak? Boleh. Kalau seingat saya, kalau nggak salah ada di Quran surat ke-25. Sebentar, saya cek dulu. Maaf, surat ke-24, surat An-Nur, ayat 35. Oh, bukan. Saya lupa, Bunda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diperbolehkan, Bunda. Asalkan orang tersebut memiliki kriteria, jangan ditulis berarti ya, saya lupa. Ini ada di ujung lidah saya sebetulnya. Itu ada 2 kriterianya. Pastikan orang yang kita bertukar pikiran, minta nasihat, minta wejangan adalah orang berilmu dan dia adil. Itu, Bunda. Orang berilmu dia juga adil. Kenapa saya katakan adil? Karena banyak orang yang berilmu dia nggak bisa adil dalam menyampaikan nasihatnya untuk kita. Bukan menenangkan, bukan menjadikan solusi, yang ada malah menjadi kekhawatiran dan ketakutan di dalam hati kita. Ada orang yang adil tapi juga kurang berilmu, sehingga pemahamannya tidak meluas. Saya memasukkan 2 kriteria ini. Mau curhat sama siapapun, Ustadz atau Ustazah, pastikan dia sosok yang adil dan juga berilmu. Bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya masukkan ayat tentang menutup aurat itu terakhir? Karena ini yang kadang suka kita abaikan, dianggap remeh, sederhana. Ya tadi contoh-contohnya, keluar rumah cuman ke teras, nggak pakai kaos kaki, dan lain sebagainya. Allah kan melihat, walaupun nggak ada tetangga yang lewat, tapi setan kan ngelihat kita. Kita tuh punya musuh yang dia tahu kekurangan kita, tapi kita nggak bisa berantem sama dia, Bunda. Makanya perintah dari Allah minta perlindungan kepada Allah, bukan untuk melawan mereka. Nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa, Bunda. Tapi minta perlindungan kepada Allah lewat apa? Lewat ilmu dan iman. Yang di tengah-tengahnya ada amal soleh. Nah, Bunda sekalian, ini semua disebut sebagai amal soleh. Dan amal soleh itu di Quran surat kedua ayat 25 adalah ayat yang membicarakan tentang surga. Ayat surga yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Apa kriterianya? Kita punya iman dan kita punya bekal amal salih. Kalau Bunda bisa mengoptimalkan ini, memahami karakter suami, mengenal lebih dalam, meminimalisir konflik, lebih banyak menerima kekurangan suami, sambil mendoakan kebaikan buat suami, terus berbuat kebaikan buat suami, mengoptimalkan potensi di dalam diri sebagai seorang wanita yang berkhidmat sebagai seorang istri kepada suaminya, maka itu akan dihitung oleh Allah menjadi amal
amal soleh. Sehingga itu masuk dalam kriteria kita sebagai wanita yang kelak akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh detailnya seperti apa? Semoga di lain kesempatan bisa silaturahmi lagi. Nanti kita bahas tentang menjadi istri yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fokusnya pada diri kita sendiri. Jadi fokus pembahasan saya hari ini itu bukan fokus kepada suaminya, belum. Fokus baru diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri dulu. Jadi memperbaiki kualitas diri kita, memperbaiki kedekatan diri kita sama Allah, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, meluruskan cinta kita kepada Allah lewat beberapa ayat-ayat turunan yang saya sampaikan. Nanti naik step selanjutnya, yaitu pelayanan kita kepada suami. Agar kita menjadi istri yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus memperbaiki hubungan dan memperbaiki dari diri kita sendiri dulu? Kita nggak akan pernah bisa ikhlas dan sabar dalam mendampingi suami kalau masih ada yang salah dalam diri kita, Bunda. Ada yang salah dalam diri kita. Makanya ini urutannya adalah dimulai dari kita sendiri. Dan nanti diperbesar jadi perannya dalam sebagai seorang istri. Pastikan Bunda selesai dengan diri kita sendiri dulu. Kita bisa sabar, kita bisa ikhlas, kita bisa tawakal. Gimana cara tawakal? Tadi saya sudah gambarkan kan? Lewat sholat kita, hadirkan kesyukuran kita, melihat sisi baik dari suami kita, sampaikan kepada Allah bahwa syukur kita lebih besar daripada keluhnya kita, bahwa di luaran sana masih banyak wanita-wanita yang kurang beruntung ketimbang saya, ya Allah. Saya diamanahi suami yang seperti ini. Kalau suami saya dia menikah dengan perempuan lain, belum tentu wanita itu yang menjadi istrinya akan sesabar saya. Dan kalau saya bukan bersuamikan beliau, mungkin saya nggak akan bisa sedekat ini dengan engkau, ya Allah. Itu, Bunda. Jadi kita memotretnya dari sisi diri kita sendiri. Akhirnya apa? Lahir sabarnya, lahir ketawakalannya, lahir keikhlasannya, lahir kesyukurannya kepada Allah. Ini potret sebagai diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengoptimalkan diri kita dalam melayani suami kita dengan sepenuh hati. Itu yang bisa saya sampaikan, Bunda, pada kesempatan hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa dipahami, semoga bisa menjadi ilmu yang kemudian menjadi amal, semoga bisa terus memperbaiki kualitas kedekatan kita kepada Allah. Jangan mengatakan, Ustadz, kok nggak adil sih kita yang dituntut terus sebagai seorang istri untuk memahami suami. Satu, para suami nggak ada sekarang. Yang kedua, jangan berekspektasi terlalu besar kepada pasangan kita. Kalau kita sudah berekspektasi besar kepada pasangan kita, maka harus siap dengan satu efek yang tidak menyenangkan. Apa? Kecewa. Dan itu yang sering terjadi kan? Dan itu yang jadi sebab kenapa kita menangis dan lain sebagainya. Maka, Bunda, pandang suami kita itu sebagai makhluk Allah yang pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan, pasti akan melakukan kekhilafan dalam kehidupan dia. Sehingga kita akan muncul pemaklumannya. Apa? Oh iya, bahwa suami saya bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami saya bukan malaikat yang sempurna dan gak pernah melakukan kesalahan. Suami saya hanyalah umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman yang pasti melakukan kesalahan. Itu, Bunda, diri sendirinya harus diselesaikan. Diri sendiri harus diselesaikan. Bagaimana ngelatihnya? Lewat sholat. Demi Allah, sholat yang bisa menghadirkan hati, maka hati itu akan diluaskan oleh Allah. Gimana caranya biar kita bisa menghadirkan hati? Memperbaiki kualitas sholat kita. Gimana caranya? Memahami bacaan setiap sholat kita dari takbir sampai salam. Dipahami, Bunda. Jadi biar kita sholatnya nggak kayak orang mabuk. Semoga Allah merahmati dan memberikan hidayah serta taufiknya untuk kita semuanya, sehingga bisa terus memperbaiki kedekatan kita dengan Allah, sehingga khidmat kita kepada suami bisa dilakukan sepenuh hati. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.